Suamiku selingkuh dengan tetangga saat aku pergi dinas luar kota. Assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mampir ke channel Cerita Ainun, tempat di mana kisah-kisah penuh makna dan emosi bisa menemani hari-hari kalian. Di episode kali ini, ada sebuah cerita yang dijamin bakal bikin kalian berpikir, bagaimana bisa seseorang yang tampaknya bahagia, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan yang menghancurkan. Bayangkan, seorang istri yang selama ini setia mendampingi suaminya, harus pergi dinas selama 2 minggu, dan ketika pulang, dia menemukan kenyataan yang tak pernah ia bayangkan. Suaminya, yang selalu ia percaya, ternyata memiliki hubungan dengan tetangga mereka. Bagaimana perasaan seorang istri yang dikhianati di saat ia begitu berharap pulang untuk memberikan kejutan? Kisah ini akan membawa kalian dalam perjalanan emosional yang tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga membuat kita merenung tentang kepercayaan dan kesetiaan. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Yuk, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Setiap like dan komentar kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya. Jadi, langsung saja tonton dan rasakan emosi yang akan membuat kalian terhubung dengan cerita ini. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika Dita membuka koper besarnya untuk terakhir kali. Di meja makan, aroma kopi hitam menguar pelan, berpadu dengan wangi roti panggang yang baru keluar dari toaster. Ia mengenakan blus biru muda dan celana bahan krem, gaya profesional yang sederhana namun rapi, mencerminkan pekerjaannya sebagai seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional yang sedang berkembang pesat. Dita adalah perempuan yang teliti dan disiplin. Di usianya yang baru menginjak 32 tahun, ia sudah menduduki posisi penting dalam perusahaan tempatnya bekerja. Tak hanya dikenal karena kemampuannya menjalin relasi dan mengeksekusi strategi pemasaran, Dita juga dikagumi karena kepribadiannya yang ramah dan penuh empati. Ia bukan tipe atasan yang suka memerintah, tapi mampu memimpin dengan pendekatan yang manusiawi. Namun, di balik pencapaian profesionalnya, Dita tetaplah seorang istri yang sederhana di rumah. Ia tak pernah merasa perlu membanggakan jabatannya di hadapan Arman, suami yang ia nikahi 5 tahun lalu. Arman, pria berusia 35 tahun, bekerja sebagai fotografer lepas. Pendiam, suka memotret burung dan pemandangan, serta sering menghabiskan waktu di rumah karena sebagian besar kliennya kini dikelola secara daring. Rumah mereka tidak besar, tapi cukup nyaman. Terletak di sebuah kompleks perumahan pinggiran kota Depok, rumah itu memiliki taman mungil di depan dan satu ruang kerja kecil di belakang. Di dalam rumah, ada satu makhluk kecil yang paling manja, Miko, seekor kucing Persia berbulu abu-abu yang sudah seperti anak sendiri bagi mereka. Pagi itu, Dita sedang bersiap untuk berangkat ke Bandung. Ia mendapat tugas dinas selama 2 minggu penuh, mengikuti serangkaian workshop dan memimpin peluncuran kampanye baru untuk klien besar perusahaan. Sebenarnya, ia sempat menawar agar waktu dinas dipangkas, tapi kantor pusat bersikeras bahwa kehadirannya penting untuk membangun relasi dengan mitra-mitra lokal di sana. Dita menarik koper ke depan pintu, kemudian menoleh pada Arman yang masih duduk di meja makan sambil menatap ponsel. "Men," panggilnya pelan. "Aku titip rumah, titip Miko ya. Makanannya udah aku taruh di lemari, yang merek salmon di rak paling atas, dia sekarang lebih suka itu." Arman mengangkat wajahnya, tersenyum sekilas. "Iya, santai aja. Aman, kok. Nggak usah mikirin rumah, kamu fokus kerja aja di sana." Dita tersenyum tipis, tapi dalam hatinya ada rasa ganjil yang sulit dijelaskan. Bukan karena akan jauh dari rumah, tapi karena tatapan Arman yang terasa berbeda akhir-akhir ini. Sejak beberapa minggu lalu, Arman lebih sering melamun, lebih sering terkunci di ruang kerjanya dengan alasan mengedit foto.
Tapi setiap kali Dita masuk, layar laptopnya hanya menampilkan halaman utama YouTube atau Spotify. Namun Dita menepis kekhawatiran itu. Ia percaya pada Arman. 5 tahun bukan waktu yang sebentar. Mereka sudah melewati masa-masa sulit saat Arman kehilangan pekerjaan tetap, saat Dita harus menghidupi rumah seorang diri, dan saat Miko sempat sakit parah dan butuh biaya besar. Mereka bertahan. Mereka saling dukung. Kini, hanya 2 minggu saja. Dita menghela napas dan meraih tas selempangnya. Ia mencium kening Arman, lalu menunduk mencium kepala Miko yang menguap lebar di bawah meja makan. Jaga diri baik-baik ya, kalian berdua. Arman tersenyum sambil membuka pintu. Hati-hati di jalan. Nanti malam kabarin ya pas udah nyampe hotel. Dita mengangguk dan melangkah ke mobil yang sudah disiapkan kantor. Di balik senyumnya yang tetap manis, Dita tak tahu bahwa 2 minggu itu akan mengubah hidupnya. Ia tak tahu bahwa setelah ia kembali, rumah yang ia tinggalkan akan terasa asing. Dan seseorang yang ia percayai sepenuh hati, diam-diam tengah menyulam cerita dengan tetangga sebelah, seorang janda muda yang selama ini hanya disapa sekilas di pagar rumah. 2 minggu. 2 minggu yang terlalu panjang untuk sebuah kepercayaan. Beberapa hari sebelum keberangkatan Dita ke Bandung, ia sempat duduk di teras rumah bersama Buati, tetangga sebelah kanan yang sudah seperti ibu sendiri. Buati adalah sosok yang cerewet tapi perhatian, dan selalu tahu kabar terbaru di lingkungan kompleks itu, bukan karena suka menggosip, katanya, tapi karena penting buat jaga-jaga. Dit, kamu udah ketemu belum sama yang baru pindah di rumah kosong ujung jalan itu? Tanya Buati sambil menyeruput teh hangat. Sore itu langit mendung, dan suara anak-anak kecil bermain layang-layang terdengar di kejauhan. Dita menoleh. Belum, Bu. Memang udah ada yang pindah. Udah, baru 2 mingguan. Orangnya masih muda, cantik. Janda katanya, anak 1. Tapi anaknya sekolah di luar kota, jadi dia tinggal sendiri. Namanya Nita. Ramah sih, suka nyapa, tapi dandanan dia itu loh, Dit, buat belanja ke warung aja bisa pakai tank top sama hot pants. Dita tersenyum simpul. Ia tak ingin cepat menghakimi. Lagi pula, setiap orang punya cara hidup masing-masing. Ah, mungkin dia nyaman begitu, Bu. Toh kalau ramah ya nggak apa-apa juga. Buati mengangkat alis, lalu mencondongkan tubuh sedikit. Iya, sih. Tapi akhir-akhir ini aku lihat dia suka nyamper ke rumah kamu. Ngobrol sama Arman di pagar. Pas kamu ke kantor. Kadang sore, kadang pagi. Dita terdiam sesaat. Ia mencoba tertawa pelan, menyamarkan kegelisahan yang tiba-tiba muncul di dadanya. Mungkin nanya soal lingkungan sini. Kan baru pindahan. Namun sepulang dari obrolan sore itu, Dita mulai memperhatikan. Memang benar, beberapa kali ia sempat melihat sosok perempuan yang belum dikenalnya berdiri di pagar sebelah, menyapa Arman yang sedang menyiram tanaman atau duduk santai di kursi rotan depan rumah. Perempuan itu selalu terlihat segar. Rambut panjang sebahu, dibiarkan tergerai. Bibir merah muda, dan mata yang seolah tahu caranya menatap seseorang lebih lama dari seharusnya. Satu sore, Dita berpapasan langsung dengannya. Bak Dita ya, sapa perempuan itu ceria. Iya. Maaf, kenalan dulu, ya. Aku Nita. Baru pindah ke rumah ujung itu. Kayaknya aku sering lihat suami Mbak, tapi Mbaknya jarang kelihatan. Dita tersenyum kaku. Iya, saya kerja. Pagi sampai sore, kadang malam baru sampai rumah. Wah, keren. Saya MAH nganggur di rumah. Suka bosen juga.
Untung ada Mas Arman yang suka nemenin ngobrol kalau saya lewat. Kalimat itu terdengar ringan, tapi menyisakan sengatan halus di dada Dita. Ia menelan ludah pelan, lalu menjawab setenang mungkin, "Oh ya? Iya, Arman memang ramah sama semua orang." Setelah pertemuan singkat itu, Dita mulai menyimpan kegelisahan dalam diam. Tapi ia tak berani mengungkapkannya kepada Arman. Ia takut dibilang cemburu buta atau berburuk sangka. Ia hanya mencatat dalam hati dan mencoba berpikir positif. "Toh, aku percaya Arman," batinnya. "Kami sudah melewati masa-masa berat bersama. Nggak mungkin dia segampang itu goyah hanya karena tetangga baru yang suka berdandan." Namun tetap saja, malam-malam menjelang keberangkatannya ke Bandung, Dita tidur sambil memeluk Miko lebih erat. Ia merasakan sesuatu yang aneh di udara rumah mereka. Sesuatu yang tak bisa ia lihat, tapi pelan-pelan terasa. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika seorang perempuan mulai masuk ke hidup kita justru saat kita sedang percaya-percayanya pada seseorang. Rumah terasa lebih hening sejak kepergian Dita. Tak ada suara langkahnya yang sibuk di pagi hari, tak ada aroma parfumnya yang selalu mengendap di ruang tamu setiap kali ia terburu-buru berangkat kerja. Bahkan Miko, si kucing manja, tampak lebih sering tidur di sudut ruang makan, seolah tahu bahwa seseorang yang biasa mengelusnya sebelum tidur, kini sedang jauh dari rumah. Arman mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa. Mengedit beberapa foto pesanan klien, membalas email, menyiram tanaman. Tapi tak butuh waktu lama, hingga rasa bosan mulai merayap diam-diam. Ia bukan pria yang senang sendiri terlalu lama. Dulu, kesibukan Dita membuat malam-malam mereka penuh cerita. Sekarang, ia hanya menatap layar laptop sambil mendengarkan suara jangkrik. Dan di tengah keheningan itulah, sosok Dita mulai sering muncul. Awalnya kebetulan. Arman duduk di teras, menyesap kopi, ketika suara pintu pagar berderit pelan dari arah rumah sebelah. "Wah, pas banget ketemu tetangga ganteng," sapa Nita dari balik pagar. Ia mengenakan kaos putih longgar dan celana pendek, rambut diikat setengah, wajah tanpa makeup tapi tetap segar. Ada sesuatu dari gaya bicaranya yang ringan namun menembus batas akrab terlalu cepat. Arman tersenyum sopan. "Lagi keluar cari angin, bak Nita?" "Lagi bosan, Mas. Rumah sepi terus. Nonton drama Korea juga nggak seru kalau nggak ada teman ngobrol." Percakapan itu hanya berlangsung sebentar, lalu Nita masuk lagi ke dalam rumahnya. Tapi beberapa hari setelah itu, kebetulan semacam itu semakin sering terjadi. Nita keluar saat Arman duduk-duduk. Atau kadang Arman yang keluar saat mendengar pagar rumah Nita terbuka. Percakapan singkat berubah jadi candaan. Candaan berubah jadi percakapan panjang. Kadang berdiri di pagar masing-masing, kadang duduk berdua di teras rumah Arman. "Mas Arman ini seru juga ya kalau diajak ngobrol." "Pantes Mbak Dita betah," ujar Nita suatu malam sambil tertawa. Arman tersenyum kecil. Ia belum pernah mendengar pujian seperti itu dilontarkan padanya akhir-akhir ini. Bukan karena Dita tak perhatian, tapi Dita lebih sering sibuk dengan pekerjaannya. Ada ruang kosong dalam dirinya yang tak ia sadari dan kini mulai diisi oleh suara lembut seorang tetangga. Malam kelima sejak Dita pergi, hujan turun deras. Arman sedang duduk di teras, menikmati gemuruhnya sambil memeluk secangkir kopi. Tiba-tiba terdengar langkah tergesa dan suara payung terbuka dari arah rumah Nita. "Mas, mati lampu ya? Di rumah saya gelap," suara Nita terdengar panik. "Listriknya mungkin anjlok." "Sini, saya lihat dulu." Arman bangkit dan ikut Nita ke rumahnya, membawa senter kecil. Rumah Nita tampak rapi dan wangi. Wangi bunga, lembut, seperti aroma tubuh perempuan yang terlalu dekat.
Arman membantu menyalakan MCB yang ternyata turun, lalu hendak berpamitan pulang. Tapi Nita menahannya. "Mas Arman, temani saya makan malam dulu ya. Udah masak, tapi males makan sendiri." Arman ragu sejenak. Tapi suasana malam itu, suara hujan, dan tatapan mata Nita membuatnya kehilangan arah. Mereka makan bersama di meja makan kecil. Menu sederhana, ayam goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Tapi dalam suasana yang salah, bahkan rasa sambal bisa terasa terlalu manis. Tawa mereka malam itu terdengar sayup dari jendela rumah. Saling menimpali, saling memuji. Tidak ada yang vulgar. Tidak ada yang menyentuh. Tapi pelan-pelan, batas tipis antara kesepian dan ketertarikan mulai kabur. Saat Arman pulang ke rumah malam itu, Miko menatapnya lama dari ambang pintu. Seolah tahu ada yang berubah. Bukan pada tubuh Arman, tapi pada hatinya. Arman duduk di sofa, menyalakan TV tanpa menonton. Di layar, nomor Dita terpampang, baru saja mengirim pesan. "Sayang, Bandung dingin banget. Kamu dan Miko sehat-sehat ya di rumah? Aku kangen." Arman membalas dengan cepat. "Kami baik-baik aja. Kamu jaga diri ya. Aku juga kangen." Tapi hatinya terasa kosong. Karena dalam diamnya, Arman tahu 2 minggu itu terlalu panjang untuk pria yang sedang kesepian. Dan Nita, dengan segala kebetulannya, datang di waktu yang sempurna. Hari kelima di Bandung, Dita bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena harus presentasi pagi, tapi karena mimpi aneh yang membangunkannya, mimpi tentang rumah yang pintunya terbuka dan seseorang asing masuk ke dalamnya, berjalan tanpa suara, lalu duduk di kursi ruang tamu seperti sudah terbiasa. Ia bangun dengan napas terengah dan kening basah. Ia segera meraih ponselnya, mengecek layar. Tak ada pesan baru dari Arman. Padahal biasanya, suaminya itu akan mengirimi foto Miko yang sedang tidur dalam posisi lucu, atau sekadar pesan pendek, "Sarapan dulu ya, sayang." Dita mencoba mengabaikan firasat buruk. Ia berpikir, mungkin Arman bangun kesiangan. Atau sibuk mengerjakan foto klien. Ia pun mengirim pesan lebih dulu, "Pagi men. Udah bangun? Jangan lupa sarapan, ya. Peluk Miko buat aku, 15 menit. 20 menit. Setengah jam." Tidak ada balasan. Dita mencoba menelepon. Terdengar nada sambung 1 kali, 2 kali, lalu terputus. Tak diangkat. Ia menatap layar ponsel cukup lama. Hatanya berdenyut pelan. Ia coba menenangkan diri, mungkin sinyalnya jelek. Mungkin lagi di kamar mandi. Mungkin lagi nyalain laptop. Tapi seharian itu, tidak ada pesan masuk. Bahkan saat malam menjelang dan Dita kembali ke kamar hotelnya, ponselnya tetap sepi. Ia mulai merasa ada yang tidak biasa. Dita bukan tipe istri posesif, tapi mereka selalu terbiasa saling memberi kabar. Bahkan ketika Arman sedang memotret di luar kota, ia selalu menyempatkan diri mengabari walau hanya 1 kalimat. Dita mengirim pesan lagi malam itu, lebih singkat, "Mas, aku kangen. Kabarin ya kalau udah bisa telepon." Baru pukul 22.30, ponselnya akhirnya bergetar. Nama Arman muncul di layar. Dita buru-buru mengangkat. "Halo, Mas? Kamu kemana aja sih?" "Aku tadi maaf, aku ketiduran." "Badanku agak nggak enak," jawab Arman cepat. Suaranya terdengar seperti ditekan, seperti orang yang bicara pelan agar tidak terdengar oleh seseorang di dekatnya. "Oh, kamu sakit? Udah minum obat belum?" Dita berdiri dari tempat tidur, gelisah. Udah.
Nggak parah, cuma pegel-pegel aja. Mungkin kurang tidur. Tadi aku nelpon berkali-kali kamu nggak dengar. HP aku di-silent, soalnya pas yang banyak notif masuk, aku pusing. Besok aku kirim vitamin dari kantor, ya. Atau kamu ke klinik deh, biar dicek. Nggak usah repot-repot, Dit. Aku bisa jaga diri. Udah, kamu istirahat aja. Besok kan kamu padat. Sebelum Dita sempat berkata lagi, suara Arman sudah menutup percakapan. Panggilan itu hanya berlangsung 2 menit. Dan malam itu, Dita duduk lama menatap layar ponsel. Jari-jarinya gatal ingin mengirim lebih banyak pesan, tapi ia menahan diri. Ia tak mau terlihat cerewet. Tapi perasaan di dalam dirinya sudah tak bisa dipendam. Ada jarak yang mulai tumbuh. Bukan jarak karena kota yang berbeda, tapi jarak karena perhatian yang mulai menipis. Arman yang dulu selalu menunggu panggilan malam, kini malah terdengar ingin cepat-cepat mengakhiri. Arman yang biasanya bertanya, gimana kerjaan hari ini, kini bahkan tak sempat menanyakan kabar. Esok paginya, Dita memberanikan diri menelepon Buati. Ia ingin memastikan bahwa Arman baik-baik saja, tanpa menyiratkan kecurigaan. Bu, Arman kelihatannya sehat-sehat aja kan di rumah? Oh iya, Dit. Saya lihat masih suka nyiram tanaman sore-sore. Kadang duduk-duduk di teras. Kemarin kayaknya masak lodeh tuh wangi banget sampai ke rumah saya. Dita mengernyit. Arman bukan tipe yang suka masak. Bahkan air rebus mie instan pun sering dia tumpahkan. Masak sendiri ya, Bu? Nggak tahu, saya cuma nyium aromanya aja. Tapi ya mungkin ada temannya kali ya. Dita tidak melanjutkan pertanyaan. Ia mengucap terima kasih, lalu menutup telepon dengan tangan sedikit gemetar. Ada temannya kali ya? Kalimat itu bergema lama dalam pikirannya. Dan untuk pertama kalinya, Dita benar-benar merasa seperti ada sesuatu yang sedang dia relakan pergi, tanpa tahu apa itu, dan siapa yang membawanya. Pagi itu, Dita baru saja selesai sarapan di ruang makan hotel ketika ponselnya berdering pelan. Sebuah nomor yang familiar muncul, Ibu Yani, tetangga depan rumah. Dita langsung mengangkat, suara lirih dan hati-hati terdengar di seberang. Assalamualaikum, Dita, maaf ya, Ibu ganggu pagi-pagi. Waalaikumsalam, nggak apa-apa kok, Bu. Ada apa ya? Seketika, nada suara Ibu Yani berubah gugup, seperti seseorang yang sedang menimbang antara niat baik dan takut menyinggung. Ibu cuma mau tanya. Arman itu kamu titip rumah ke dia kan, selama kamu di Bandung? Iya, memang kenapa, Bu? Hening. Suara dari seberang hanya terdengar seperti bisikan napas. Dita, ini ibu ngomong bukan mau manas-manasin atau ikut campur ya, tapi sejak kamu gak ada, ibu lihat Arman itu sering keluar malam. Dita mengernyit. Keluar malam? Iya. Awalnya ibu pikir mungkin dia ngopi atau foto-foto. Tapi, ibu lihat beberapa kali dia jalan kaki pelan-pelan ke arah rumah Bu Nita. Bahkan 2 malam lalu, ibu lihat sendiri dia masuk dan baru keluar tengah malam. Darah Dita seperti mengalir lebih cepat. Jantungnya berdegup aneh, bukan marah, tapi semacam terkejut yang menampar keras ke jantung. Ibu yakin itu Arman? Tanyanya pelan. Ibu nggak mau nuduh apa-apa. Tapi kamu tahu sendiri kan, rumah ibu pas di depan. Jendela ibu ngadep ke jalan. Dan semalam pun ibu lihat hal yang sama. Dita terdiam. Suara-suara ramai di restoran hotel seketika lenyap di telinganya. Hanya gemuruh hatinya yang tersisa. Saya ngerti, Bu. Makasih udah cerita, katanya setelah jeda panjang.
Setelah panggilan berakhir, Dita menatap ponsel itu lama, seolah berharap apa yang baru ia dengar hanyalah mimpi. Tapi ini bukan mimpi. Ini kenyataan yang baru saja menggoyahkan seluruh kepercayaannya. Tangannya gemetar saat mencoba membuka percakapan terakhir dengan Arman. Pesan terakhir masih tetap tak dibalas. Sementara status online Arman di aplikasi pesan menunjukkan aktif 1 jam yang lalu. Jadi, dia memang pegang ponsel. Hanya saja memilih untuk tak membalas. Dita mencoba meredam pikirannya. Ia menenangkan diri. Jangan berprasangka. Jangan asal tuduh. Tanyakan baik-baik saat pulang nanti. Batinnya mencoba bertahan. Tapi pikirannya tak bisa dikendalikan. Ia mulai mengingat hal-hal kecil yang dulu ia anggap sepele. Nada bicara Arman yang pendek. Tatapannya saat video call yang tak lagi intens. Alasan-alasan menghindar. Bahkan obrolan Buati tentang aroma masakan di rumah Arman. Ia merasa seperti sedang menonton reruntuhan rumah yang pernah ia bangun dengan cinta. Bata demi bata, kini mulai retak dari dalam. Hari itu, Dita bekerja dengan wajah pucat dan senyum yang dipaksakan. Rekan-rekan kerjanya memuji hasil presentasinya, tapi Dita bahkan tak mengingat satupun kata yang ia ucapkan. Fokusnya sudah jauh, tertinggal di depan rumah Nita, dalam gelapnya malam, saat bayangan suaminya melangkah masuk ke rumah seorang janda muda. Malam harinya, saat Dita mengirim pesan lagi, kali ini tidak hanya satu. Mas, kamu kemana sih malam-malam terus? Aku dengar kamu suka ke rumah Nita. Itu bener. Jawab aku, Mas. Aku cuma pengen kejelasan. Tapi tidak ada balasan. Hanya centang 2. Tanpa biru. Dan malam itu, Dita menangis dalam diam, di bawah selimut hotel yang dingin, sambil memeluk ponsel yang hanya menampilkan pantulan wajahnya sendiri, lelah, terluka, dan mulai hancur oleh bayangan yang belum sempat dikonfirmasi, tapi terasa begitu nyata. Langit malam Jakarta gelap menggantung, seolah ikut menyimpan rahasia yang belum terungkap. Udara terasa lebih dingin dari biasanya saat Dita turun dari mobil online di depan gerbang rumahnya. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 21.47. Jalanan sudah lengang. Lampu-lampu rumah tetangga sebagian besar padam, menyisakan keheningan yang justru terasa menyesakan. Langkah Dita pelan, hampir tanpa suara. Koper kecil yang ia tarik hanya menyentuh aspal pelan-pelan, tak ingin membangunkan siapapun, terutama suaminya. Arman. Sudah 6 hari sejak terakhir kali mereka melakukan panggilan video dengan durasi lebih dari 1 menit. Seminggu terakhir, pesan-pesan Dita hanya dibalas seadanya, kalau tidak dibiarkan centang 2 abu-abu. Dita merasa aneh. Ada yang berbeda. Ia mencoba tetap berpikir positif, mencoba menelan kenyataan dengan manis meski pahit mulai menyesak di tenggorokan. Mungkin dia capek. Mungkin memang sedang banyak kerjaan, katanya pada diri sendiri. Tapi batin Dita tak pernah bisa dibohongi sepenuhnya. Itulah sebabnya ia memilih pulang lebih cepat dari jadwal dinasnya. Tanpa pesan. Tanpa pemberitahuan. Ia ingin melihat sendiri. Membuktikan bahwa kekhawatirannya selama ini hanya paranoia istri yang terlalu sensitif. Namun langkahnya terhenti ketika ia melewati halaman rumah tetangga sebelah, rumah yang baru 2 bulan terakhir ini ditempati oleh Nita, janda muda yang selalu terlihat rapi dan wangi setiap keluar rumah. Rumah itu gelap. Tidak ada cahaya dari jendela atau lampu teras, seperti rumah kosong. Tapi ada suara. Perlahan, Dita menoleh ke arah rumah itu. Suara itu samar. Tertahan. Tapi jelas. Tawa. Tawa perempuan. Dan suara pria yang tak asing.
tertawa dalam percakapan yang ringan, yang intim. Dita membeku. Tangan yang menggenggam koper berhenti bergerak. Matanya memandang tajam ke arah ventilasi kecil di atas jendela rumah Nita. Cahaya samar dari dalam tampak menembus kain tirai tipis. Dan dari sela-sela itu, bayangan dua orang duduk berdekatan tampak seperti lukisan kelam yang langsung menghantam ulu hati. Itu Arman. Dia tahu persis bentuk bahu itu. Cara duduk santainya. Gerakan tangan yang tengah memegang gelas. Meski hanya bayangan, Dita tahu. Hatinya tahu. Dan rasa percaya yang selama ini ia pertahankan, kini retak dengan bunyi yang tidak terdengar, tapi terasa menyakitkan sampai ke tulang. Pelan-pelan, Dita melangkah ke rumahnya sendiri. Ia membuka pagar dengan hati-hati, memasukkan koper, lalu menutup pintu pelan tanpa suara. Rumahnya gelap, hanya lampu kecil di sudut ruang tamu yang menyala. Miko, kucing putih kesayangannya, bangkit dari balik tirai dan mengeong pelan. Hanya dia yang menyambut kepulangan Dita malam itu. Dita duduk di sofa. Diam. Pandangannya kosong. Di luar, suara tawa itu masih terdengar. Kali ini bukan sekedar tawa, ada gumaman, candaan, suara sendok yang membentur gelas, aktivitas rumah tangga yang seharusnya menjadi milik mereka berdua. Ia membuka ponsel. Tidak ada pesan masuk. Hanya satu chat terakhir dari Arman, dikirim pagi tadi. Sayang, kamu udah sarapan? Jangan lupa makan ya. Dita menatap tulisan itu lama. Tangan kirinya mengusap pelan bulu Miko yang naik ke pangkuan, sementara tangan kanannya mulai gemetar. Tanpa sadar, air matanya jatuh. Bukan satu, tapi terus mengalir, membasahi pipi, jatuh ke baju kerja yang masih ia kenakan. Tangis itu bukan tangis yang meledak, tapi tangis yang senyap, seperti air hujan yang meresap ke tanah, pelan tapi dalam. Ia teringat ketika pertama kali mereka menempati rumah ini. Betapa bahagianya mereka mengecat dinding bersama, menyusun rak buku, memilih tanaman kecil untuk halaman depan. Dita selalu bilang rumah ini adalah mimpi kecil mereka berdua. Tapi kini, rumah itu terasa seperti ruang tunggu, tempatnya duduk sendiri sambil menanti kepastian yang tak kunjung datang. Dengan tubuh lelah dan kepala penuh pertanyaan, Dita berdiri. Ia membuka kulkas yang kosong, lalu menatap ke arah dapur. Tidak ada makanan. Tidak ada jejak Arman. Seolah rumah ini memang benar-benar kosong, dari kasih sayang. Dari cinta. Dan malam itu, saat ia mencoba tidur di sofa tanpa mengganti baju, dengan lampu kecil tetap menyala, Dita akhirnya menyadari sesuatu. Ia tidak pulang. Ia hanya kembali ke tempat yang dulu pernah jadi rumah. Dita berdiri di depan rumah Nita, diam sejenak. Langit malam gelap, disertai hujan yang mulai turun deras. Keheningan itu terasa semakin menyesakan. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang harus ia hadapi segera. Matanya tak bisa berbohong. Sesuatu di dalam rumah itu menariknya ke jendela kecil yang terbuka sedikit. Hatinya berdebar-debar, dan ia mendekat dengan perlahan, hampir tak percaya pada apa yang akan ia lihat. Kemudian ia melihatnya, Arman. Suaminya. Duduk di sofa rumah Nita, tangan Arman terlipat santai di belakang kepala Nita, yang berada di dekatnya, tubuh mereka begitu dekat. Mereka tertawa, seolah dunia mereka tak peduli akan orang lain. Dita tak bisa melihat lebih jauh, tapi itu sudah cukup. Arman dan Nita, di ruang tamu rumah itu, dalam posisi yang begitu intim, seolah mereka tak pernah berpisah. Dita terdiam. Waktu seperti berhenti sejenak. Hatinya hancur seketika. Ada rasa sakit yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia ingin lari, ingin berteriak,
tetapi ia hanya berdiri di sana, terdiam di dalam hujan yang terus mengguyur. Dari dalam rumah, Arman mendongak, seolah merasakan tatapan tajam Dita. Mereka saling bertatapan, dan di saat itu juga, dunia Dita seolah hancur. Dita tidak bisa lagi menahan amarah yang mendidih di dalam dadanya. Langkahnya cepat dan penuh tekad, mendekat ke rumah Nita dengan rasa kecewa yang membekap hatinya. Ia mengetuk pintu rumah Nita. Pukulan pertama begitu keras, membuyarkan ketenangan malam yang sudah cukup sunyi. Deuge! 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 Tidak ada suara dari dalam, hanya langkah kaki yang bergegas. Dita mengetuk lagi, kali ini lebih keras, dengan amarah yang semakin membakar. Arman! Buka pintu, sekarang, teriaknya, suara penuh kebencian, seolah ingin menghancurkan semua yang ada. Pintu terbuka perlahan. Arman berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat. Nita berdiri di belakangnya, wajahnya tampak panik. Dita menatap mereka dengan mata yang penuh kemarahan. Apa yang kalian lakukan? Dita hampir berteriak. Tubuhnya bergetar, bukan karena dinginnya hujan, tetapi karena amarah yang mengalir deras dalam tubuhnya. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, Arman? Kamu benar-benar tega, kan? Arman terdiam, tak bisa berkata-kata. Nita mundur sedikit, bersembunyi di belakang Arman, matanya memerah. Kamu berani datang ke sini, ke rumah perempuan lain, setelah segala yang kita lewati. Dita melangkah maju. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti anak panah yang menembus tepat ke hati Arman. Arman menundukkan kepala, menghela napas panjang. Dita, aku minta maaf, aku hilaf. Hilaf. Dita hampir tertawa sinis, memandangnya dengan mata penuh air mata yang menahan kesakitan. Hilaf apa? Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu lakukan di belakangku? Arman terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Nita hanya bisa berdiri diam, menggigit bibirnya, tidak bisa berkata-kata. Suasana semakin tegang. Hujan turun lebih deras, suara petir terdengar menggelegar. Dita mengeluarkan kata-kata yang begitu pedas, aku nggak pernah berpikir kamu bisa sekejam ini. Tapi ternyata, ini semua bukan hanya pengkhianatan, ini penghinaan buat aku. Dita kemudian berbalik, dengan langkah penuh kekuatan yang seakan memadamkan semua harapan Arman untuk menjelaskan apapun. Dita, jangan pergi. Arman mencoba meraih tangannya, tapi Dita menarik tangan cepat, menepisnya. Ia tak ingin mendengar alasan apapun. Ia tahu, dia sudah cukup terluka. Tanpa menoleh, Dita berjalan meninggalkan mereka. Arman hanya bisa berdiri di ambang pintu, menatap kepergian Dita, dengan rasa bersalah yang menyesakkan dada. Tetangga-tetangga yang mengintip dari jendela kembali masuk ke rumah mereka, semua terdiam. Semua tahu, bahwa malam ini, sesuatu yang tak bisa diperbaiki baru saja terjadi. Dita melangkah masuk ke dalam rumah, tubuhnya gemetar. Langkahnya terasa berat, seolah seluruh tenaga dan semangatnya terkuras habis dalam perjalanan pulang. Hujan yang turun sejak tadi sore terus mengguyur kota, namun bukan hujan itu yang membuatnya basah. Air mata yang terus mengalir, tangisan yang tak bisa ia tahan, itulah yang sesungguhnya membuatnya merasa tenggelam. Ketika pintu rumahnya tertutup, seketika itu juga, rumah yang dulu penuh dengan tawa dan canda bersama Arman kini terasa kosong dan sunyi. Ruang tamu yang dulu menjadi tempat mereka berbincang, tempat mereka berbagi cerita seharian, kini tampak begitu asing. Semua perabotan di sana, sofa, meja makan, lemari kayu tua yang dulu mereka beli bersama, hanya menjadi saksi bisu dari kenangan yang kini berubah menjadi kepahitan. Dita berjalan dengan langkah pelan menuju kamar tidur mereka.
Di sana, ia memandang ranjang besar tempat mereka biasa tidur bersama. Ada selimut yang sudah sedikit kusut dan bantal yang tersusun rapi di sudut tempat tidur. Semua masih seperti biasa, namun rasanya berbeda. Ada kekosongan yang begitu dalam, seperti ada ruang yang menganga di dalam hatinya, ruang yang dulu diisi oleh cinta, kini kosong dan hampa. Dita duduk di tepi tempat tidur, tangannya gemetar saat meraih bantal yang biasa ia peluk setiap malam. Aroma Arman masih tercium samar di bantal itu, dan seketika itu juga, air mata Dita mengalir deras. Bagaimana bisa semuanya berubah begitu cepat? Bagaimana bisa suaminya yang dulu selalu berjanji akan setia, yang pernah mengucapkan kata-kata cinta yang hangat, sekarang menjadi orang yang memilih untuk mengkhianatinya? Kenapa, Arman? Kenapa kamu melakukan ini? Dita berbicara kepada dirinya sendiri, suara itu terputus-putus, penuh dengan kebingungan dan rasa sakit. Apa yang salah dengan kita? Apa yang salah dengan aku? Pertanyaan-pertanyaan itu melintas begitu cepat di dalam pikirannya, seolah mencoba menemukan jawaban yang tak pernah ada. Dita merasakan luka itu semakin dalam, terasa menusuk di dalam dadanya. Ia tidak tahu harus menyalahkan siapa. Apakah dirinya? Apakah karena dia terlalu sibuk dengan pekerjaan? Atau apakah karena Arman memang sudah tidak lagi mencintainya? Semua pertanyaan itu hanya membingungkan hatinya lebih jauh. Di luar, hujan masih turun dengan deras, seolah ikut merasakan kesedihannya. Dita bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju dapur. Piring-piring kotor masih tergeletak di meja makan, menambah kesan bahwa rumah ini kini tidak lebih dari tempat yang dingin dan sepi. Pemandangan itu mengingatkannya pada masa-masa ketika mereka berdua menyelesaikan makan malam bersama, saling bertukar cerita, tertawa bersama. Sekarang, bahkan piring-piring kotor ini pun menjadi simbol dari segalanya yang telah hilang. Dita membuka jendela dapur, memandangi hujan yang mengguyur tanah. Keheningan yang begitu dalam mengelilinginya. Tidak ada suara, tidak ada tawa, hanya suara hujan yang menggetarkan hati. Hatinya begitu kosong, seolah dunia di sekitarnya menjadi abu-abu, tidak ada warna cerah lagi. Semua yang dulu ia percayai, yang dulu ia anggap sebagai bagian dari masa depan mereka bersama, kini berantakan. Apakah aku akan baik-baik saja? Gumam Dita pelan. Kalimat itu keluar dengan suara yang begitu rapuh. Seolah ia mulai ragu, mulai merasa seolah dirinya terperangkap dalam labirin tanpa jalan keluar. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya, tidak ada yang bisa memberi kepastian. Dita berjalan kembali ke ruang tamu, melihat kucing peliharaannya yang sedang bermain dengan bola di lantai. Binatang kecil itu, yang tak tahu apa-apa, tampak ceria, seolah tidak ada yang salah. Dita merasa hancur melihatnya. Kenapa hidup bisa begitu kejam? Kenapa dia harus merasakan semua ini, sementara di luar sana, semua orang tampak baik-baik saja? Ia melangkah menuju pintu kaca yang menghadap ke taman kecil di belakang rumah, tempat mereka biasa duduk di sore hari sambil menikmati teh hangat. Tempat itu dulu penuh dengan cerita manis, kini hanya menyisakan kenangan pahit. Dita menatap taman itu dengan hampa, merasakan air mata yang kembali menetes. Aku harus bagaimana, Tuhan? Dita berbisik, seakan memohon jawaban pada malam yang gelap. Tidak ada jawaban yang datang. Kesendirian kini menjadi sahabatnya, bahkan lebih dekat dari yang ia harapkan. Di tengah kesunyian itu, pikiran Dita terus berputar. Ia tahu bahwa ia tak bisa terus seperti ini, namun ia juga tak tahu bagaimana harus melangkah. Apakah ia akan tetap bertahan? Bertahan dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan? Ataukah ia harus pergi dan mencari kebahagiaan yang mungkin tidak lagi bisa ia temukan di sini? Setiap pilihan terasa begitu sulit. Berjuang atau menyerah?
bertahan atau pergi? Dita teringat akan kata-kata ibunya yang dulu sering ia dengar ketika masih kecil, cinta itu harus dipertahankan, karena cinta adalah perjuangan. Namun, apakah ini masih cinta yang layak diperjuangkan? Ataukah ini hanya sebuah kenyataan pahit yang harus diterima? Air mata Dita kembali mengalir. Ia tidak tahu jawaban untuk semua pertanyaannya. Yang ia tahu hanyalah, ia merasa terhimpit di antara dua pilihan, dan setiap langkah yang ia ambil akan membawa konsekuensi yang besar. Apakah ia akan bertahan dengan luka ini? Ataukah ia akan memilih untuk melepaskan segalanya dan pergi mencari jalan baru, yang lebih cerah, meski penuh ketidakpastian? Dita menatap langit yang gelap di luar sana, merasakan kekosongan yang melanda dirinya. Luka ini mungkin tak akan pernah sembuh dengan cepat, dan mungkin ada jalan yang panjang yang harus ia lalui untuk menemukan kedamaian. Tapi untuk malam ini, ia hanya bisa menangis, merasakan kesakitan itu mengalir tanpa ada yang bisa menenangkan. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Dita terbangun dengan mata sembab, wajahnya terasa pegal, dan hatinya masih dipenuhi dengan perasaan yang campur aduk, marah, kecewa, dan hancur. Ia sudah tidak tahu lagi berapa lama ia menangis semalam, atau berapa banyak waktu yang telah hilang dalam keremangan malam yang penuh dengan kekacauan perasaan itu. Ketika jam menunjukkan pukul 8 pagi, Dita terpaksa bangun. Tangannya gemetar saat meraih ponselnya dan menatap layar yang penuh dengan pesan-pesan yang tidak sempat ia baca semalam. Semuanya terasa kabur, seolah dunia ini menunggu untuk dihancurkan satu persatu. Namun, ada satu pesan yang menarik perhatiannya. Surat dari Arman. Tanpa berpikir panjang, Dita membuka pesan itu, dan matanya langsung menangkap sebaris kata-kata yang membuat jantungnya serasa terhenti. Itu adalah surat yang ditulis oleh Arman, surat yang diharapkan bisa memberikan penjelasan, alasan, atau bahkan permintaan maaf. Tapi apa yang ditemukan Dita jauh lebih menyakitkan daripada yang bisa ia bayangkan. Dita, aku menulis ini karena aku tidak bisa mengungkapkannya langsung. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar dan menyakitimu. Aku memang salah. Aku khianat pada cinta kita. Tapi izinkan aku menjelaskan. Dita merasa dadanya sesak saat membaca kata-kata itu. Penyesalan, permintaan maaf, semua itu seolah tak berarti lagi. Setiap kata yang tertulis di surat itu semakin memperburuk suasana hatinya. Ia melanjutkan membaca, tetapi seiring dengan semakin dalamnya kalimat yang ia temui, air matanya kembali membasahi pipinya. Aku merasa sangat kesepian belakangan ini. Kamu sibuk dengan pekerjaanmu, dan aku mulai merasa tidak diperhatikan. Aku bukanlah orang yang kuat, Dita. Aku lemah. Aku butuh perhatian dan kasih sayang. Aku tahu, itu bukan alasan yang cukup untuk membenarkan perbuatanku, tapi inilah kenyataannya. Aku lemah dan aku merasa terjebak dalam perasaan ini. Dita terdiam. Setiap kata dalam surat itu seolah menambah beban di hatinya. Kesepian? Itu alasan yang Arman berikan? Kenapa harus mencari pelarian dalam pelukan orang lain? Apakah dia begitu bodoh untuk percaya bahwa kesepian yang ia rasakan lebih penting daripada cinta dan komitmen yang telah mereka bangun bersama? Dita merasakan kemarahan yang semakin membesar. Tiba-tiba, ia teringat akan setiap pertemuan yang terjadi antara Arman dan Nita, tatapan mereka yang penuh dengan rahasia, tawa yang terdengar lebih sering, dan sikap Arman yang mulai berubah sejak Nita pindah ke sebelah rumah. Semua itu seperti sebuah gambaran yang sudah jelas, dan Arman justru memilih untuk menyalahkan kesepian sebagai alasan. Dita menghapus air mata yang menetes di pipinya, merasa muak dan bingung. Bagaimana mungkin Arman menganggap dirinya sebagai orang yang lemah? Apakah itu alasan yang bisa diterima begitu saja?
Apakah kesepian yang ia rasakan lebih besar dari komitmen pernikahan mereka? Ia terus membaca surat itu. Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki semuanya dengan kata-kata, Dita. Aku tahu aku sudah menghancurkan segala yang kita miliki. Aku minta maaf dengan sepenuh hati. Aku ingin kita bisa memperbaiki ini, tapi aku juga tahu itu bukanlah hal yang mudah. Aku sangat menyesal. Setiap kata yang Arman tulis terasa semakin kosong dan hampa. Permintaan maafnya seperti sudah terlambat, seperti angin yang berlalu tanpa meninggalkan jejak. Dita meremas kertas surat itu dengan penuh amarah. Ia menatap surat itu seakan ia ingin merobeknya, menghancurkannya seperti hati yang kini hancur berkeping-keping. Kenapa sekarang, Arman? Bisiknya dalam hati, suaranya penuh dengan kebingungan dan kesedihan. Kenapa baru sekarang kamu sadar? Kenapa baru setelah kamu mengkhianati aku, kamu menyesal? Dita memejamkan matanya sejenak, berusaha untuk menenangkan diri. Semua yang ia inginkan sekarang adalah kejelasan, sebuah keputusan yang jelas untuk menunjukkan apakah Arman benar-benar menyesal atau hanya mencari alasan untuk menghindari konsekuensi dari perbuatannya. Namun, rasa sakit itu terus menyusup dalam setiap lapisan perasaannya. Kepercayaan yang dulu ia berikan kepada suaminya kini seperti debu yang terbawa angin. Bagaimana bisa ia mempercayai kata-kata Arman lagi setelah semua yang terjadi? Ia menatap surat itu sekali lagi, tapi kali ini, ada rasa keputusasaan yang menyelimuti dirinya. Setiap kata-kata itu terasa kosong, tidak ada lagi makna yang bisa ia temukan di dalamnya. Dita tahu, meskipun Arman mengaku menyesal, itu tidak akan mengembalikan semuanya seperti semula. Cinta yang telah ia rasakan selama ini kini telah ternoda, dan meskipun Arman mengaku salah, rasa sakitnya terlalu besar untuk disembuhkan hanya dengan permintaan maaf. Dita menatap keluar jendela, melihat pemandangan yang buram di luar. Hujan masih mengguyur, dan semua tampak terbenam dalam kesedihan yang sama. Hatinya terasa sangat berat, dan ia merasa terperangkap dalam ruang yang sempit, tidak tahu harus kemana. Keputusan ini lebih sulit daripada apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Apakah ia bisa melupakan semuanya? Ia menghela napas panjang, meremas surat itu sekali lagi, dan akhirnya mengembalikannya ke meja. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dita beranjak dari tempat duduknya dan pergi ke dapur. Ia merasa seperti ada beban yang begitu berat di pundaknya, dan ia tidak tahu apakah ia bisa melanjutkan hidup ini dengan suaminya yang sudah tidak bisa ia percayai lagi. Namun satu hal yang ia tahu pasti, kehidupannya tidak akan sama lagi setelah surat ini. Beberapa hari berlalu sejak Dita membaca surat pengakuan dari Arman. Selama waktu itu, ia terperangkap dalam kebingungan dan ketidakpastian. Setiap malamnya terasa begitu panjang, berlarut-larut dalam kesendirian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Arman tetap tinggal di rumah, namun ada tembok tak terlihat yang memisahkan mereka, sebuah jarak emosional yang semakin melebar. Meskipun Arman meminta maaf, meskipun dia berjanji untuk berubah, hati Dita terasa kosong. Kepercayaan itu sudah rusak, dan seiring berjalannya waktu, rasa sakit itu semakin sulit untuk disembuhkan. Dita tahu bahwa ia tidak bisa terus menjalani hidup seperti ini. Ia tidak bisa terus berjuang sendirian dalam hubungan yang sudah kehilangan maknanya. Walaupun hatinya masih mencintai Arman, dia sadar bahwa cinta yang sejati tidak hanya membutuhkan satu pihak yang berusaha. Cinta yang tulus harus dibangun dengan komitmen dan saling menghormati, dan yang ia rasakan sekarang hanyalah pengkhianatan dan kebohongan. Pagi itu, Dita duduk di ruang tamu mereka yang sepi, menatap setiap sudut rumah yang dulu mereka impikan bersama. Ruang ini, yang penuh dengan kenangan indah dan tawa, kini terasa begitu asing. Semua perabotan, gambar-gambar di dinding, dan barang-barang yang mereka beli bersama tampak seperti bukti dari kebohongan yang telah terjadi.
Di luar jendela, cuaca cerah seakan tak peduli dengan kekacauan di dalam hatinya. Namun Dita tahu, dalam keheningan yang ada, ia harus membuat keputusan besar. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba untuk menenangkan pikirannya yang bergejolak. Beberapa detik yang terasa begitu lama, akhirnya Dita membuka matanya dan berdiri dari tempat duduknya. Dengan langkah pelan, ia berjalan menuju kamar tidur mereka, tempat yang pernah menjadi saksi dari kebahagiaan mereka berdua. Di sana, di dalam lemari besar yang terisi pakaian-pakaian mereka, Dita mulai merapikan barang-barangnya. Ia mengambil koper kecil dan mulai memasukkan beberapa pakaian dan barang-barang pribadi yang paling penting, semua yang akan ia bawa untuk memulai hidup baru. Namun setiap kali ia meraih pakaian Arman yang tergantung di lemari, hatinya terasa berat. Seharusnya ia tidak perlu merasakannya. Seharusnya rumah ini bukan tempat di mana rasa sakit ini muncul. Tetapi kenyataannya, ia sudah terlalu lama membiarkan rasa sakit itu menggerogoti dirinya. Dita menatap cermin besar di sudut kamar. Refleksi dirinya yang sekarang bukanlah gadis muda yang ceria dan penuh harapan. Ia sudah berubah. Ada bekas luka di dalam hatinya yang tak akan hilang dalam waktu dekat. Namun satu hal yang Dita yakini, dia pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih. Dia pantas mendapatkan cinta yang sejati, cinta yang tidak menyakitinya, cinta yang tidak mengkhianatinya. Dia pantas mendapatkan dirinya kembali. Dengan langkah mantap, Dita melangkah keluar dari kamar tidur. Ia memasukkan koper itu ke dalam mobil yang sudah terparkir di depan rumah. Jalan yang dipilih Dita adalah jalan yang penuh ketidakpastian, namun ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghargai dirinya sendiri. Ia tidak bisa terus terjebak dalam hubungan yang telah kehilangan segala makna. Saat Arman datang ke ruang tamu, Dita sudah siap untuk meninggalkan rumah itu. Ia menatapnya, dan meskipun ada perasaan kehilangan yang mendalam, Dita tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Pernikahannya dengan Arman telah berakhir, dan Dita tahu bahwa ia harus melangkah maju. Dita, Arman memanggilnya dengan suara cemas, namun Dita hanya menatapnya dengan tatapan yang penuh pengetahuan dan keberanian. Ia mengangkat wajahnya, tanpa rasa takut. Tidak ada lagi air mata yang akan ia pertaruhkan untuknya. Arman, aku tidak bisa lagi bertahan di sini. Aku sudah terlalu lama mengabaikan perasaan dan harga diriku demi cinta yang palsu. Suara Dita terdengar mantap, meskipun ada getaran halus di dalamnya. Aku sudah memutuskan. Aku akan pergi. Aku pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih dari ini. Arman terlihat terkejut, mulutnya terbuka seolah ingin berkata sesuatu, tetapi kata-kata itu tertahan. Dita bisa melihat rasa bersalah yang begitu dalam di matanya, tapi itu tidak cukup untuk mengubah segalanya. Rasa sakitnya terlalu besar, dan meskipun Arman memohon untuk memberinya kesempatan, Dita tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Dengan langkah mantap, Dita berjalan menuju pintu depan. Di luar, udara segar menyambutnya, seolah memberinya dorongan untuk melangkah lebih jauh. Tidak ada lagi keraguan di hatinya. Ketika Dita mencapai mobil dan menutup pintunya dengan pelan, ia merasakan satu hal yang belum pernah ia rasakan sejak kejadian malam itu, kebebasan. Saat Dita memulai perjalanan panjangnya, ia tahu bahwa ini bukanlah akhir, tetapi awal dari babak baru dalam hidupnya. Hidup yang penuh dengan kemungkinan, penuh dengan kesempatan untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Ia tidak tahu kemana jalan ini akan membawanya, tetapi yang pasti, ia akan berjalan dengan kepala tegak. Ia akan menemukan kembali dirinya sendiri. 3 bulan berlalu sejak Dita meninggalkan rumah yang pernah menjadi saksi perjalanan cintanya dengan Arman. Waktu terasa seperti hujan yang tak henti-henti, membasahi luka yang dalam, namun juga menyuburkan bibit-bibit kebahagiaan yang perlahan mulai tumbuh kembali.
Kini, Dita berada di tempat yang berbeda, apartemen kecil yang nyaman, jauh dari segala kenangan pahit. Dindingnya, meskipun belum dipenuhi dengan banyak dekorasi, terasa penuh dengan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-harinya kini lebih terstruktur. Setiap pagi ia bangun dengan semangat baru, beranjak dari tempat tidur yang tidak lagi dihiasi oleh bayangan masa lalu. Pekerjaannya yang dulu seringkali menuntutnya untuk menghadapi stres dan deadline kini menjadi pelarian yang menyembuhkan, membantunya untuk tetap fokus dan menatap masa depan yang lebih baik. Kini, Dita merasa lebih mandiri dan kuat, tak lagi tergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Dita sudah tidak merasa cemas lagi seperti dulu. Tidak ada lagi kegelisahan setiap kali teleponnya berdering, atau suara pintu yang terbuka dan berharap itu bukan Arman. Tidak ada lagi malam-malam panjang yang diisi dengan tangis dan penyesalan. Kini, Dita tahu apa yang benar-benar ia inginkan dalam hidup, kedamaian, kebebasan, dan yang paling penting, menghargai dirinya sendiri. Pekerjaan di kantor semakin menyibukkannya, dan Dita merasa bahagia bisa mengisi hari-harinya dengan produktivitas yang nyata. Proyek-proyek besar datang padanya, dan ia menyambutnya dengan semangat yang baru. Dita mulai membangun jaringan yang lebih luas, bertemu dengan orang-orang baru, dan menghadiri acara-acara yang membuka banyak pintu peluang. Kepercayaan dirinya semakin terasa, dan ia semakin menikmati setiap tantangan yang datang, semakin menikmati rasa mandiri yang ia bangun dari awal. Setiap langkah yang ia ambil, ia merasa lebih yakin akan keputusan yang telah ia buat beberapa bulan lalu. Dita masih mengingat betul saat pertama kali memutuskan untuk pergi, saat ia mengemas barang-barangnya dan meninggalkan rumah yang pernah ia huni bersama Arman. Saat itu, langkahnya terasa berat, penuh ketidakpastian, namun kini, setiap hari yang dilaluinya seolah mengonfirmasi bahwa ia telah membuat pilihan yang benar. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depannya yang lebih cerah. Suatu malam, setelah bekerja lembur di kantor, Dita berhenti sejenak untuk menatap refleksinya di kaca gedung. Gadis yang dulu terpuruk, yang pernah menangis dalam keheningan, kini sudah berubah. Ia bukan lagi seorang perempuan yang hanya mengandalkan cinta orang lain untuk merasa lengkap. Ia tahu sekarang bahwa kekuatan itu datang dari dalam dirinya sendiri, dan itulah yang membuatnya terus maju. Luka itu menguatkan, bukan? Pikir Dita, sambil tersenyum kecil, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Ia mengingat hari-hari kelam ketika rasa sakit menyelimuti hatinya, dan bagaimana ia berjuang untuk kembali berdiri. Luka-luka itu memang terasa begitu dalam, namun kini, dengan waktu, ia bisa melihatnya dari perspektif yang berbeda. Setiap luka itu, seiring berjalannya waktu, mengajarkan Dita banyak hal tentang keteguhan hati, tentang keberanian untuk memilih jalan yang lebih baik, dan tentang pentingnya menghargai diri sendiri. Dita membuka jendela apartemennya dan menyemburkan udara malam yang segar. Cahaya kota berkelip-kelip di kejauhan, mengingatkannya pada perjalanan panjang yang telah ia lalui. Perjalanan yang penuh dengan rintangan, tetapi juga penuh dengan harapan dan peluang. Meski banyak yang telah hilang, banyak juga yang telah ia temukan dalam dirinya. Kehidupan baru yang ia jalani, meskipun belum sempurna, adalah hasil dari keberaniannya untuk melangkah ke depan. Saat Dita memandang kota yang luas, ia merasa suatu perasaan baru dalam dirinya, ketenangan. Tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi rasa takut untuk menghadapi hari-hari yang penuh ketidakpastian. Dita tahu, apa yang telah terjadi di masa lalu adalah bagian dari takdir, dan sekarang ia berada di titik di mana ia bisa memilih untuk bergerak maju. Keputusan itu telah dibuat, dan ia tidak akan menoleh lagi ke belakang. Terkadang, luka memang harus terjadi agar seseorang tahu batas harga dirinya. Luka itu, meskipun menyakitkan,
mengajarkannya untuk tidak lagi menjadi perempuan yang mudah terluka oleh pengkhianatan. Luka itu mengajarkannya bahwa diri sendiri adalah cinta yang paling utama. Beberapa bulan lalu, Dita merasa dunia akan runtuh saat Arman mengkhianatinya. Namun kini, ia tahu bahwa terkadang kehidupan memberikan pelajaran yang pahit sebelum menghadirkan kebahagiaan yang sejati. Luka itu telah memperkuat karakternya, membuatnya menjadi wanita yang lebih tegas, lebih bijaksana, dan lebih percaya pada dirinya sendiri. Dita menatap ke depan, penuh keyakinan. Di dunia yang luas ini, dia tahu banyak sekali kesempatan yang terbuka untuknya. Mungkin ia belum tahu persis apa yang akan datang, tetapi ia tahu satu hal dengan pasti, dia sudah siap untuk menghadapi apapun yang datang, karena kini ia sudah tahu betapa berharganya dirinya. Tidak ada lagi Arman, tidak ada lagi rasa sakit yang menghambat langkahnya. Sekarang, hanya ada dirinya, dan hidup yang ia ciptakan dengan penuh harapan. Dita menyandarkan tubuhnya pada kursi di balkon, sambil menatap langit malam yang indah. Ini adalah hidup yang ia pilih, hidup yang ia jalani dengan kepala tegak dan hati yang lebih kuat. Dengan senyuman tipis, Dita merasakan kedamaian yang datang dari dalam dirinya, dan itulah yang paling penting. Ia tahu bahwa luka itu, meskipun tidak bisa dihapus, telah membentuknya menjadi perempuan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Luka itu menguatkan, dan kini ia siap untuk menatap masa depan dengan hati yang terbuka.